Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Apin Kuriskirida Putri, kali ini dalam mata kuliah Etika Bisnis. Untuk pertemuan yang kali ini kita akan membahas mengenai etika bisnis dan teknologi informasi. Langsung saja masuk kepada materinya. Baik, etika dan teknologi informasi. Kenapa ini menjadi sebuah subjek yang penting untuk kita bahas karena memang mengenai etika dan teknologi informasi ini saat ini memang sangat amat dibutuhkan untuk kita bisa menggunakan teknologi informasi dengan etis khususnya dalam kebutuhan berbisnis. Kita akan bahas satu persatu apa saja yang termasuk dalam lingkup etika dan teknologi informasi. Jadi sebelum kita bahas lingkupnya, kita bahas terlebih dahulu lini masa. Ya, ini adalah tahapan-tahapan revolusi industri dan gaya hidup digital dimulai dari tahun 1900, 1900, tahun 2000-an sampai dengan saat ini. Ya, ini adalah fase periode revolusi industri yang membutuhkan masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu. Jadi semakin lama perubahannya itu semakin cepat terjadinya. Jadi awalnya itu di tahun 1900 adanya First Industrial Revolution atau pertama kali adanya revolusi industri pertama, ya, ditandai dengan penemuan mesin uap mendorong munculnya kapal uap dan kereta api dan lain sebagainya. Jadi revolusi industri ini dimulai dengan adanya mesin uap pada saat itu tahun 1800-an. Kemudian tahun 1900 masuk kepada Second Industrial Revolution atau revolusi industri 2.0 ya, generasi kedua. Adanya penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang. Jadi pada saat itu listrik baru mulai ditemukan dan adanya uh, penemuan teknologi untuk produksi barang sehingga bisa lebih cepat. Kemudian Third Industrial Revolution dimulai tahun 2000-an, adanya inovasi teknologi informasi, komersialisasi personal komputer ya. Ini baru mulai bermunculan familiar mengenai penggunaan komputer dan lain sebagainya. Sampai dengan saat ini adanya Fourth Industrial Revolution atau revolusi industri keempat. Adanya kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Nah, kata kuncinya adalah big data. Nanti kita akan bahas lebih detail apa itu big data. Bahkan sekarang sudah ada uh, bukan hanya 4.0 tapi juga Society 5.0 di beberapa negara. Oke, kita masuk kepada slide berikutnya. Nah, revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan adanya beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama ada gadget, ya, smartphone, internet, kemudian ada sosial media dan adanya bisnis-bisnis startup. Semuanya ini merupakan istilahnya tanda-tanda gitu ya, poin-poin yang memang menjadi tanda bahwa memang sekarang kita mengalami perubahan teknologi dan adanya revolusi industri 4.0 yang dulunya tidak pernah ada terbayang pekerjaan-pekerjaan tertentu sekarang ada, tidak pernah terbayang ada teknologi-teknologi tertentu sekarang ada, gitu ya. Baik, kemudian kita bahas mengenai sosial media lebih dalam. Ini adalah data survei dari sensortower.com mengenai top social media application worldwide for kuartal kedua 2019 yang di-download. Jadi di sini terlihat dari overall downloads App Store yang menggunakan Apple, kemudian dari Google Play, ya. Kira-kira di sini mana saja sosial media yang lebih banyak di-download? Jadi yang paling pertama di sini rata-rata Facebook dan TikTok di tahun 2019. Kemudian selanjutnya ada Instagram, Snapchat, Likee, Hago, WeChat, ya, ShareChat, Twitter, kemudian Pinterest, dan lain sebagainya. Oke? Nah, dunia digital dan revolusi industri keempat. Kita akan bahas lebih dalam mengenai revolusi industri 4.0. Ada gejala-gejala transformasi revolusi industri 4.0 di Indonesia. Saat ini beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia sudah terkena dampak dari arus era digitalisasi. Jadi ada beberapa pekerjaan yang memang sudah harus hilang dan memang digantikan dengan yang lain. Bahkan sekarang ada pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Di sini contoh realnya adalah gejalanya yaitu ada toko konvensional yang sudah mulai tergantikan dengan adanya model bisnis marketplace. Kita semua tahu sekarang kita biasa belanja online menggunakan Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah new retail, ya, menjadi sebuah perdagangan eceran yang baru dengan menggunakan teknologi secara online. Kemudian adanya taksi atau ojek secara online. Dulu kita masih pakai
ojek dan taksi tradisional sekarang semua sudah beraplikasi secara online. Ya, ada di Indonesia ya Gojek, ada Grab dan lain sebagainya. Ini adalah gejala-gejala transformasi revolusi industri 4.0 di Indonesia. Kemudian, kalau tadi kita sudah bahas mengenai sosial media, kita bahas sedikit mengenai gejala-gejala transformasi revolusi industri 4.0 di Indonesia dilihat dari marketplace dan juga ojek online. Sekarang kita lihat lebih dalam marketplace-nya. Ini data mengenai toko-toko online atau marketplace dan pengunjung website-nya per bulannya. Kemudian ada ranking di application store untuk di App Store ya, untuk Apple Store, sorry. Ranking untuk di App Store untuk download-nya, kemudian ranking untuk di Play Store untuk download-nya. Yang paling banyak untuk marketplace masih dipegang oleh Shopee, kemudian yang selanjutnya Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Ini adalah marketplace yang paling sering dikunjungi dan di-download baik dari App Store maupun Play Store di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam etikanya. Lalu apa hubungannya antara perubahan teknologi informasi, perubahan berbagai macam modernisasi teknologi gitu ya, dengan prinsip etika? Yang namanya adanya transisi perubahan itu pasti ada hal-hal yang harus dirugikan dan ada hal-hal yang diuntungkan. Termasuk di dalamnya adalah pelaksananya sesuai dengan etika atau tidak gitu ya. Jadi ada beberapa prinsip etika dalam pemanfaatan teknologi. Oke, jadi ada di sini ya prinsip etika dalam pemanfaatan teknologi informasi. Ada proporsional. Manfaat yang diberikan oleh teknologi atau teknologi informasi harus lebih besar dibandingkan dengan kerugian atau biayanya. Yang kedua, mampu dipahami. Siapapun yang bekerja atau terlibat dalam penggunaan teknologi maupun teknologi informasi harus sadar dan siap menerima segala risiko yang berkaitan dengan teknologi tersebut. Tadi ya, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Pemenuhan rasa keadilan. Setiap aplikasi teknologi harus seimbang antara manfaat dan beban, meminimalkan risiko. Setiap tindakan atau penggunaan alat maupun teknologi selalu terdapat peluang terjadinya resiko. Maka harus ada upaya meminimalisir resiko. Kemudian etiket atau internet etiket ya. Ini gimana cara penggunaan email, kemudian emoticon dan lain sebagainya. Karena sekarang seringkali kita menerima broadcast baik melalui sosial media seperti WhatsApp ataupun melalui DM maupun lewat inbox email ya, broadcast mengenai penawaran-penawaran tertentu yang kita tidak pernah akses sebelumnya, tapi mereka bisa mengakses akun kita, bisa mengakses nomor telepon kita, dan lain sebagainya. Oke, kemudian masalah etis pemanfaatan IT. Nah, ini kita mulai bahas masalah-masalahnya. Yang pertama, karena banyaknya teknologi baru dan membuat beberapa pekerjaan itu menjadi tidak diperlukan lagi, akhirnya banyak muncul pengurangan tenaga kerja. Ini terlihat dari meningkatnya angka pengangguran lulusan universitas ya. Ini tahun 2017 ke tahun 2019 sama-sama bulan Februari. Dari awalnya lulusan diploma itu 6,4% menjadi 6,9%. Sedangkan universitas naik 25%, dari 5,0 jadi 6,2. Jadi semakin banyak orang yang memang harus diberhentikan dari pekerjaannya karena memang sudah tergantikan dengan teknologi yang ada. Ini ada masalah etis di sini. Kemudian yang kedua, eksklusi sosial. Ketika seseorang tidak bisa mengikuti perubahan zaman, perubahan teknologi, maka mereka akan tersisihkan dengan sendirinya. Ini namanya eksklusi sosial. Jadi di sini terlihat di Januari 2019 bahwa terdapat 150 juta jumlah pengguna aktif internet dan berdasarkan presentasinya yaitu 56% dari seluruh populasi. Kemudian total number mobile yang aktif atau handphone atau gadget yang aktif untuk penggunaan internet adalah 142 juta, 8 juta, 142,8 juta. Kemudian untuk persentase dari total populasi untuk penggunaan mobile internet yaitu 53%. Semua angkanya sangat besar dan semua di atas 50%. Hal ini bisa terlihat atau menyatakan bahwa memang kita tidak boleh tidak sadar dan tidak aware gitu ya untuk mengikuti perubahan yang ada, untuk mengikuti teknologi yang ada. Kalau tidak, kita akan tertinggal dengan sendirinya. Kemudian
Selain itu adanya risiko keamanan data. Tadi seperti yang saya sudah ceritakan di awal, seringkali kita mendapatkan broadcast, tawaran-tawaran ke email atau akun pribadi kita atau melalui WhatsApp kita dari eh, orang-orang atau pihak-pihak yang kita nggak kenal, kita nggak pernah tahu sebelumnya, tapi mereka punya data kita, gitu ya. Jadi karena kita banyak menggunakan teknologi secara online, data kita terekam di sana dan akhirnya ada resiko keamanan data diri kita pribadi, data pribadi kita yang tersebar gitu. Kemudian adanya pelanggaran hak privasi, masih dengan kaitannya tadi resiko keamanan data, ketika ada hal-hal yang menjadi data pribadi kita terupload ke internet, ke online, kemudian ada orang yang menyebarluaskan, ini menjadi adanya pelanggaran hak privasi. Ini termasuk ke dalamnya yaitu misalnya kalau di email adanya spam ya. Kemudian selain itu hal ini termasuk dalam kaitannya big data. Data besar, kriteria-kriteria yang dimiliki oleh konsumen seluruh dunia ini menjadi hal penting yang dikumpulkan menjadi sebuah big data atau data yang berkaitan satu sama lain dan kita bisa tahu segala hal tentang personal orang tersebut sebagai konsumen, khususnya karena kita ngomongin bisnis. Jadi orang ini sukanya produk apa, dia biasanya menggunakan produk apa, merek apa, tipenya apa gitu ya. Itu sampai sedetail itu. Jadi kita sering gitu punya sosial media dan kita sering buka sosial media kita baik di Facebook maupun Instagram, tiba-tiba ada iklan yang muncul yang memang kita pernah cari sebelumnya mengenai barang itu dan muncul terus-menerus iklan tersebut. Ya, ini termasuk pelanggaran hak privacy. Ini resiko juga karena memang sekarang bisnis data itu lebih dari bisnis produk atau jasa. Kemudian ini ada kejahatan komputer dan dunia maya ya. 10 most valuable information to cyber criminals. Kemudian 10 biggest cyber threats to organization. Ya, ini yang pertama tadi customer information, penyebarluasan informasi dari konsumen. Financial information, bahaya banget ya. Kemudian strategic plans, R&D information, dan lain sebagainya. Kalau dari cyber threats to organization ada phishing, malware, kemudian fraud, cyber attack, spam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adanya pornografi dan kekerasan. Ini juga permasalahan etis dalam pemanfaatan IT. Ya, cyber harassment. Jadi nggak cuma kekerasan itu dalam dunia nyata atau secara langsung, tapi pembulian secara online itu juga termasuk dalam cyber harassment. Ini akan membuat orang menjadi frustasi karena dia dibully di dunia online gitu. Cyberbullying dan lain sebagainya. Kemudian gangguan kesehatan fisik dan mental secara tidak sadar dengan kebiasaan perubahan kebiasaan kita dari tidak menggunakan sosial media menjadi setiap hari mengupdate, sangat fokus terhadap sosial media, dunia online, dunia maya. Ada beberapa efek buruk bagi kesehatan mental. Yang pertama, merasa tidak aman dan tidak percaya diri, muncul sikap membanding-bandingkan isi postingan dengan kondisi diri sendiri. Tidak percaya diri bisa menyebabkan sikap agresif. Jadi kadang apa yang kita tampilkan profil kita di sosial media itu bukan diri kita sebenarnya. Bisa seperti itu. Itu akan memunculkan rasa tidak aman dan rasa tidak percaya diri. Adanya kecemasan sosial. Pecandu sosial media rata-rata kesulitan berinteraksi dengan baik di dunia nyata. Jadi memang fokusnya dia hanya berinteraksi di dunia maya. Kemudian mudah lelah dan stres karena banjir informasi dan sangat multitasking sehingga otak cepat lelah. Nah, ini saya juga rasakan nih karena saya juga berbisnis online. Kemudian tekanan emosi tersembunyi. Melarikan diri dari dunia nyata ke dunia maya membuat orang terbiasa hidup dalam penyangkalan dan tekanan emosi. Ini ada kaitannya dengan nomor 1 dan nomor 2 tadi ya. Jadi dia tidak menjadi dirinya sendiri. Tekanan sosial dan lingkaran teman dekat. Jika tidak up to date, maka akan muncul kegelisahan dan kekhawatiran berlebihan karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan atau komunitas. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir pelanggaran haki ya. Pelanggaran haki ini misalnya kita punya akun YouTube atau Instagram, ada sekuritas ataupun copyright yang tidak bisa kita langgar. Misalnya kita mengupload video, ternyata kita mengambil dari materinya dari tempat lain atau kita mengambil background-nya dari tempat lain dan kita melanggar hak kekayaan intelektual di dalamnya. Oke, satu lagi, ini masalah sampah perangkat elektronik ya. Karena perubahan teknologi yang sebegitu cepatnya, tadinya menggunakan komputer yang besar, terus mengecil, lama-lama menggunakan laptop, akhirnya menggunakan tablet dan smartphone, semua bisa diakses melalui smartphone.
pada akhirnya banyak sampah-sampah elektronik perangkat keras nih yang memang sudah tidak dipakai lagi, komputer-komputer zaman dulu yang besar-besar dan akhirnya itu menggunung seperti gambar seperti ini. Dan belum tahu mau dijadikan apa dan apakah bisa didaur ulang atau tidak, mau dirubah seperti apa, dan ini menjadi masalah tentunya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi mengenai etika dan teknologi informasi. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, bisa melalui WhatsApp juga melalui email. Demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.